Bili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'an. Sadaqallahul azim. Ayah bunda sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah lagi melanjutkan kajian kita bagaimana mendidik anak-anak kita yang sudah terlanjur jadi remaja agar segera berkembang menjadi dewasa, agar segera berkembang menjadi pemuda. Kenyataan yang tidak bisa kita ingkari karena kita akui sebagian besar manusia di dunia ini sekarang kalau habis anak-anak harus melewati remaja dulu. Saking terjadinya kasus ini benar-benar merata, sampai semua kita termasuk di kalangan muslim menganggap periode remaja itu memang sesuatu yang niscaya, sesuatu yang mau nggak mau mesti dilewatin, suka nggak suka mesti dijalani gitu ya. Padahal sebenarnya kan enggak. Tapi saking gejala ini telah terjadi di seluruh permukaan bumi. Nah, persoalannya adalah generasi yang bernama remaja ini, di satu sisi dia tidak terkategori, di sisi lain dia nggak punya sistem pendidikannya. Jadi benar-benar apa ya, kalau kata orang Betawi ini benar-benar dua kali apes ya. Apes pertama mereka tak terkategori. Apes kedua udah gitu sistem pendidikan yang tersedia buat mereka nggak ada. Anak-anak jelas dia punya metode pendidikan mereka namanya pedagogi. Orang dewasa jelas mereka punya metode pendidikan bagi mereka namanya andragogi. Anak-anak di usia dini dia juga punya metodenya sendiri. Namanya parenting, namanya pengasuhan, hadonah gitu. Tapi untuk yang satu ini gimana? Sampai-sampai saya pernah mengatakan nggak ada guru yang lebih nekat kecuali guru SMP dan guru SMA. Kenapa saya katakan mereka itu nekat? Karena mereka menangani manusia-manusia yang tidak terkategori tanpa persenjataan apapun, tanpa amunisi apapun, tanpa metode apapun, tanpa sistem apapun. Padahal untuk sebuah keberhasilan, sebuah perjuangan harus ada yang namanya sistem itu. Sampai di ayat yang tadi saya bacakan di pembukaan ya, itu surat Yusuf ayat yang ke-108. Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah. Ala basiratin, dengan manhaj, metode, sistem yang jelas. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi jalan Allah itu meliputi unsur-unsur satu, harus ada pemimpinnya. Ana dan orang yang mengikut, anak buah, wa manittaba'an. Ada tujuannya, ilallah. Ada aktivitasnya, ada metodologinya, ala basiratin. Baru kita bisa berharap sebuah tujuan ingin kita capai. Kita bisa berharap sebuah keberhasilan akan kita gapai. Tapi bagaimana kalau kemudian kita hadapi ada satu generasi yang mereka nggak jelas, cara menangani mereka juga tidak jelas. Ayah bunda sekalian, pada pertemuan di beberapa tempat, saya pernah mengatakan bahwa teori-teori psikologi perkembangan spesifik tidak memberikan panduan spesifik bagaimana tipologi pembelajaran, tipologi kehidupan orang remaja. Lalu kalau tipologinya begini mau diapain? Misalnya teori perkembangan kognitif anak. Dari Jean Piaget, 0 sampai 2 tahun
berkembang melalui pendekatan sensomotoris. 2-7 tahun mereka itu praoperasional level. 7-12 tahun mereka berkembang melalui pendekatan konkret operasional level. 12 tahun ke atas itu udah nggak dibagi-bagi lagi. Nggak ada khusus remaja tuh nggak ada. Pokoknya di atas 12 tahun namanya formal operational level. Yang buat remaja mana dong? Nggak ada. Siapapun yang belajar teori perkembangan kognitif sampai sekarang juga tahu. Nggak ada tuh yang buat remaja itu. Nah, begitu. Sekarang, teori perkembangan psikoseksual dari Sigmund Freud dikatakan 0-2 tahun kenikmatan itu terletak di mulut, fase oral. 2-5 tahun kenikmatan itu ada pada dubur, fase anal. 5-7 tahun itu kenikmatan itu pada ujung kelamin, fase falik. 7-12 tahun itu fase laten. Di atas 2 tahun itu udah nggak dibagi-bagi lagi. Namanya fase genital. Remaja di mana? Nggak disebut. Pokoknya ya sudah, titik 12 tahun ke atas, perkembangan psikoseksual mereka masuk pada fase genital. Muncul lagi teori perkembangan moral dari Colbert. Dia mengatakan 0-7 tahun pre-konvensional level. Ya, level pre-konvensional dalam perkembangan moralnya. 7-12 konvensional level. Di atas yang umur 12 itu juga nggak dibagi-bagi lagi, ayah bunda sekalian. Namanya post-conventional level. Remaja gimana dong? Yang nggak ada. Nah, ini yang membuat siapapun mengalami kebingungan. Terus gimana dong menghadapi remaja secara kognitif? Gimana dong menghadapi remaja secara seksual? Gimana dong ngadepin remaja secara sosial? Gimana dong ngadepin remaja secara moral? Nggak ada panduannya. Karena bahkan ketika teori-teori ini dibuat, istilah remaja adolescence belum populer. Nah, inilah yang menimbulkan kebingungan. Saya kemudian merancang yang namanya remagogi ini juga berangkat dari satu kesadaran. Kasihan manusia, kasihan orang tua, kasihan guru-guru. Gimana caranya menghadapi remaja? Mereka nggak punya panduan. Dan memang seharusnya tidak ada panduan menghadapi remaja karena remaja harusnya tidak ada. Ayah bunda sekalian, bahkan berkali-kali saya mengatakan dalam sesi-sesi remagogi, saya mohon maaf, saya bilang remagogi ini darurat. Saya ingin secepat mungkin remagogi ini dikubur sedalam-dalamnya. Kalau remaja udah nggak ada tentunya ya. Kalau remaja sudah tidak ada. Ya, gitu. Mari kita kubur. Jangan dikira saya suka dengan remagogi. Enggak, saya nggak suka dengan remagogi. Remagogi ini adalah sebuah metode darurat yang memang harus diikhtiarkan, harus diijtihadkan untuk menghadapi periode yang nyata ada. Nyata ada, tapi idealnya harusnya nggak ada. Sains kan hanya berpegang pada kenyataan. Sains tidak berpegang pada kebenaran. Sains hanya berpegang pada kenyataan, fakta empirik. Karena sekarang ada remaja, maka sains mengatakan habis anak-anak remaja. Sederhana aja cara berpikir sains itu. Kebenaran sains itu kebenaran positif. Dia benar sampai hari ini. Besok belum tentu. Nah gitu. Ya. Maka mari kita tengok, ya, saya mulai dari slide yang ke-7.
Ayo bunda sekalian, bagaimanapun pendidikan itu adalah sebuah sistem, bukan sekadar sekumpulan metode, bukan sekadar sekumpulan cara, bukan sekadar sekumpulan materi, bukan sekadar sekumpulan tugas-tugas. Itu yang menyebabkan kenapa ada demagogi, karena saya sadar yang namanya pendidikan itu harus tersistematisasi. Mulai dari unsur muatan pendidikannya sendiri, pendidiknya siapa, peserta didiknya siapa, metodenya apa, instrumennya apa, evaluasinya gimana. Ada 6. Baru disebut sebagai kurikulum. Sekali lagi ya, konsep pendidikannya sendiri gimana. Yang kedua, pendidiknya siapa yang cocok? Peserta didiknya siapa? Metodenya gimana? Instrumen yang perlu tersedia apa saja? Dan bagaimana mengevaluasinya? Tanpa adanya sebuah sistem, dia tidak bisa dikatakan sebagai pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan itu adalah sebuah proses perubahan perilaku. Perubahan itu harus relatif permanen. Terjadi pada kejiwaan dan batin seseorang sebagai akibat dari pengalaman. Sekali lagi ya, kenapa pendidikan itu harus merupakan sebuah sistem, bukan sekumpulan apa saja yang diajarin, karena satu, pendidikan itu adalah proses perubahan perilaku yang relatif permanen pada behavior repertoire seseorang sebagai akibat dari pengalaman. Kalau unsur itu tidak ada, maka nggak disebut pendidikan. Kalau orang tidak berubah karena satu proses, tidak bisa disebut sebagai pendidikan. Kalau kemudian perubahannya itu cuma sebentar aja, lalu balik lagi ke situasi sebelumnya, belum bisa disebut pendidikan. Kalau perubahan perilaku itu tidak terjadi pada gudang perilaku manusia, maka tidak bisa disebut pendidikan, karena dia nanti akan terbang. Dan sebagainya. Maka sekali lagi, ayo bunda sekalian, demagogi ini ada karena pendidikan adalah sebuah sistem, bukan seperangkat aktivitas-aktivitas. Di satu sekolah saya pernah bertanya, kenapa hari Senin pelajaran pertama adalah matematika, pelajaran kedua adalah olahraga, pelajaran ketiga adalah kesenian, pelajaran keempat adalah fisika. Jawabannya adalah karena gurunya adanya di jam segitu. Karena kebetulan hari Senin pagi adanya guru matematik. Kemudian habis itu yang tersedia guru olahraga. Habis itu yang siap itu guru kesenian. Saya bilang nggak bisa. Sebuah pendidikan harus merupakan sebuah sistem. Nggak kebayang habis matematika olahraga. Habis olahraga kemudian kesenian. Dan seterusnya. Itu bisa mengalami, saya katakan, gangguan dan intervensi antar mata pelajaran. Mata pelajaran yang pertama merusak mata pelajaran yang kedua, mata pelajaran yang kedua menghapus mata pelajaran yang pertama, karena tidak tersistem. Sistem itulah yang disebut dengan kurikulum. Orang baru masuk sekolah setelah libur 2 hari Sabtu Ahad. Apa yang bagus diajarkan di hari Senin jam pertama sebagai bentuk dari pemanasan, ada itu. Masa langsung gigi 4?
Masa langsung tancap gas? Oke, yang pertama kali akan disampaikan adalah tentang matematik misalnya saja. Sesudah matematik ada bagusnya apa? Kesenian. Waduh, itu negatif interference namanya. Matematiknya mengganggu kesenian, keseniannya mengganggu matematik nanti. Dua-duanya berpeluang untuk hilang. Kalau matematik itu fisika, itu masih mending. Karena apa? Mungkin waktu mengajarkan fisika, beberapa rumus fisika itu punya latar belakang matematisnya yang sebelumnya udah dipelajari. Jadi ya bunda sekalian ya, ada yang namanya sebuah sistem, bukan seperangkat aktivitas. Bukan semata-mata konten, tapi harus merupakan konstruk. Bunda, saya ini sedang memegang gelas. Di dalamnya ada air. Air itu namanya konten. Gelas ini namanya konstruk. Gelas tanpa air kosong untuk apa? Air tanpa gelas luber kemana-mana. Jadi bicara tentang pilihan pada remaja juga sama. Mana kontennya, mana konstruknya, mana airnya, mana gelasnya, mana wadahnya, mana isinya. Maka mari kita seriusi. Untuk yang punya anak-anak remaja, untuk sekolah-sekolah yang mendidik para remaja, apakah kalau dulu saya bilang apakah SMP dan SMA, ya sekarang saya akan bilang apakah SMP, SMA dan perguruan tinggi, karena faktanya mahasiswa perguruan tinggi adalah remaja, suka atau tidak suka. Gimana sistemnya? Ada konten, ada konstruk. Kalau seseorang kuliah di Jerman, yang pertama kali itu disiapkan konstruknya. Karena pertanyaannya, kamu kuliah di sini pengen jadi apa? Pertanyaannya bukan kamu kuliah di sini pengen belajar apa ya, pengen jadi apa? Oh, kamu pengen jadi ini? Oke, saya siapkan konstruksinya. Saya siapkan rancang bangunnya. Saya siapkan desain arsitekturnya. Itulah yang namanya kurikulum. Ketiga, nah ini namanya kurikulum ya. Kurikulum, mungkin kita pernah mendengarkan kata kurikulum vitae. Kurikulum vitae, riwayat hidup. Kurikulum artinya riwayat, vitae artinya hidup. Jadi kurikulum itu sesuatu yang meriwayat. Makanya ada riwayat pendidikan, TK-nya kapan di mana, SD-nya kapan di mana, SMP-nya kapan di mana, SMA-nya kapan di mana, kok perguruan tingginya kapan di mana. Namanya riwayat sistematik. Riwayat pekerjaan. Tahun sekian sampai tahun sekian di PT ini, tahun sekian sampai tahun sekian di PT ini, tahun sekian sampai tahun sekian di PT ini, karena dia mesti meriwayat. Sehingga kita jelas banget ya mendapatkan sebuah gambaran tentang sosok yang ingin diceritakan dalam kurikulum vitae. Sifat kurikulum itu pertama komprehensif, harus lengkap. Yang kedua eksklusif, harus membedakannya dengan yang lain. Nah, begitu. Jadi harus merupakan desain arsitektur pembelajaran. Kurikulum adalah desain arsitektur pembelajaran. Ini ada batu bata, ini ada batu kali, ini ada besi, ini ada genteng. Di mana meletakkannya masing-masing? Oke, batu kali tolong diletakkan di bawah ya, karena dia akan menjadi pondasi. Tolong batu bata disusun ke atas ya, karena dia akan jadi tembok. Tolong ya genteng disusun ke bawah ke samping, karena dia akan jadi atap. Lalu besinya disusun berkeliling, karena akan dia jadi pagar. Kalau enggak, cuman akan kita dapatkan kumpulan bahan bangunan
yang tidak akan pernah bisa menjadi rumah karena tidak ada desain arsitekturnya, karena tidak ada kurikulumnya, karena tidak ada sistemnya. Maka kemudian Akil Balik Institute menawarkan, yuk pahami secara utuh apa itu demagogi. Dan tolong tidak terburu-buru bertanya, kalau gini gimana, kalau gini gimana, anak kami begini, kalau ini terlambat gimana, dan sebagainya ya. Ada satu kesabaran untuk menunggu agar semua gambar itu menjadi utuh, dan kemudian bahkan kita perlu melakukan workshop. Yuk, kita buatkan kurikulum untuk mendidik anakku. Yuk, kita buatkan kurikulum untuk mendidik murid-muridku. Agar kita tidak seperti meraba-raba. Makhluknya sudah meraba-raba, sistemnya pun nggak ada. Itu benar-benar apes kalau saya bilang. Makhluknya meraba-raba, remaja ini apaan sih itu? Sistemnya pun nggak ada. Nah, jadi pertanyaan besar kita dalam demagogi juga, remaja ini mau dididik jadi apa? Itu namanya kurikulum. Jadi bukan tentang mau diajari apa, tapi menjadi apa. Dan tegas kita mengatakan demagogi ingin mendidik remaja menjadi pemuda segera. Semakin lama mereka menjadi remaja, semakin menjadi musibah bagi kehidupan, musibah bagi dunia, musibah bagi peradaban, musibah bagi generasi. Tapi walaupun sesegera mungkin tetap harus ada apa yang dilakukan. Maka perlu demagogi ini meliputi satu tujuan pendidikan, yaitu mengubah remaja menjadi pemuda. Pendidiknya siapa? Tadi saya sebut namanya. Siapa yang cocok menjadi pendidik remaja ini kira-kira kalau guru-gurunya udah tua-tua, sepuh-sepuh gitu ya. Cocok nggak sih mereka akan menjadi pendidik para remaja ini? Ya. Peserta didiknya siapa? Ya jelas kalau peserta didiknya kita udah tahu remaja ya. Metodenya gimana? Nah ini yang waktu saya merumuskan demagogi ini saya pusing dengan metode. Karena apa? Mendidik remaja segera menjadi pemuda butuh penempaan. Butuh penempaan. Tapi tak bisa tidak. Persoalan besar kita adalah yang namanya remaja ditempa ngelawan. Nah, pusing kan? Mendidik remaja menjadi pemuda mau nggak mau mesti ditempa. Tapi kalau ditempa mereka ngelawan. Karena memang watak remaja ini harus dijadikan teman. Tapi kita udah terlambat. Seandainya nggak terlambat, demagogi itu nggak ada kok, gitu ya. Nah ini masih ada yang bertanya nih, apa definisi remaja dan pemuda? Oke, saya jawab biar clear ya. Remaja adalah orang udah balik belum akil. Remaja adalah orang yang udah dewasa badannya tapi belum dewasa mentalnya. Remaja adalah mereka-mereka yang sudah siap melakukan aktivitas seksual tapi belum siap untuk berkeluarga. Remaja adalah manusia yang nafsunya teraktivasi tapi akal untuk mengontrol nafsunya belum teraktivasi. Nah, begitu. Ya. Remaja adalah nafsu mendahului akal. Karena dia udah balik tapi belum akil. Nah, gitu ya. Ada satu buku yang baru saja saya beli, saya dapatkan, maaf ya. Dari penulisnya adalah Francesca Bocca. Bayangin ya, dia non-muslim tapi dia tahu konsep remaja dalam Islam asing. Nah, kita malah bingung loh. Banyak di antara kita masih bingung. Tapi seorang Francesca Bocca, orang Italia non-muslim bahkan mengatakan dalam ajaran Islam adolescent itu, remaja itu sesuatu yang asing. Lalu dia cerita, apa itu remaja? Remaja adalah periode antara puberty dengan maturity. Antara puber dan kedewasaan, itulah remaja.
Dia mengatakan dalam Islam tuh nggak ada. Dalam Islam orang itu kalau udah puber, udah dewasa. Wow. Francesca Boca gitu loh, non-muslim. Ya. Apa itu remaja? Kata Francesca Boca, yaitu masa peralihan dari puberty to maturity. Dari puber kepada kematangan. Apa itu pemuda? Yang namanya pemuda ya akil ya balik. Ya puber ya matur. Ya dewasa fisik ya dewasa mental. Ya dewasa, bukan anak-anak dan dewasa setengah-setengah, tidak. Nah gitu ya. Mungkin pertemuan ya yang ketiga nanti akan lebih dijelaskan ya pertemuan yang ketiga ya. Karena pertemuan yang ketiga bicara tentang konsep pedagogi itu remagogi itu apa. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, maka oleh karena itu setiap sistem pendidikan, setiap kurikulum pendidikan membutuhkan DNA, membutuhkan jati diri. Kurikulum nggak bisa dibuat kalau jati dirinya nggak ketemu. Kurikulum nggak bisa dibuat kalau kepribadiannya nggak ketemu. Kurikulum nggak bisa dibuat kalau DNA-nya nggak ketemu. Persoalannya, remaja DNA-nya apa ya? Remaja itu jati dirinya apa ya? Remaja itu kepribadiannya apa ya? Ini yang membingungkan. Kalau dunia tidak menyediakan konsep pendidikan bagi remaja, karena memang bingung remaja itu DNA-nya apa. Ayah bunda sekalian, apa hubungannya antara DNA dengan jati diri? Jelas. Kalau DNA-nya itu adalah ikan, maka kurikulumnya akan mengajari mereka berenang. Kalau DNA-nya adalah kuda, maka kurikulumnya akan mengajari mereka berlari. Kalau DNA-nya adalah burung, maka mereka akan diajari terbang. Lalu kalau DNA-nya nggak ketemu, gimana? Ya bingung. Padahal kalau kita tahu DNA-nya tupai, oke kita ajari dia melompat. DNA-nya kera, oke akan kita ajari dia memanjat. Nah begitu. Pertanyaan yang sangat menantang bagi saya saat saya merumuskan remagogi ini adalah, lalu apa jati diri remaja? Apa DNA dan kepribadian remaja? Nah demikian. Baik, kita lanjut. Saya akan lanjutkan ke slide yang ke-8. Nanti slide-nya bisa ditanyakan kepada panitia ya. Kalau toh sekarang belum dibagikan, ya memang sebaiknya kita mencatat, tidak membaca PowerPoint. Ayah bunda, yang terbaik bagi kita adalah mencatat, bukan baca PowerPoint. Sengaja mungkin panitia tidak menyediakan PowerPoint terlebih dahulu. Mari kita ingat apa yang Allah pesankan pada kita. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, Dia mengajarkan manusia lewat perantaraan pena. Bukan buku yang disebut ya. Enggak ada tuh ayatnya Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kitab, enggak ada. Bacalah. Dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, Dia mengajarkan manusia lewat pena. Apa yang diajarkan Allah lewat pena pada manusia? Allamal insana ma lam ya'lam. Lewat pena itu Allah akan mengajarkan manusia apa-apa yang manusia belum ketahui. Saya sering sampaikan kepada para mahasiswa saya, kalau ingin mendapatkan ilmu Allah yang telah turun ke dunia, bacalah buku. Ingin dapat ilmu Allah yang belum turun ke dunia, peganglah pena. Saya kalau cuma modal baca buku, nggak bakalan ada remagogi, ayah bunda. Karena remagogi ini teorinya nggak ada.
Remagogi ini literaturnya nggak ada. Remagogi ini referensinya nggak ada. Dari mana remagogi ini kita dapatkan? Dari pena. Pena yang akan ada di tangan kita. Ya. Nah, baik. Sistem pendidikan. Bicara tentang sistem pendidikan, kita bicara tentang positioning. Tentang pemosisian. Kita bicara tentang sistem pendidikan bagi remaja, mari kita posisikan remaja itu di mana dulu. Karena pedagogi itu adanya karena anak-anak itu diposisikan di sini. Andragogi itu ada karena orang dewasa diposisikan di sini. Maka kalau kita ingin bicara tentang sistem pendidikan yang bernama remagogi ini, kita harus posisikan dulu remaja itu ada di mana. Tadi saya sudah cerita ya. Kalau ada pertanyaan di mana posisi kognitif remaja, bingung kita. Dikatakan mereka sudah bisa berpikir, mereka suka ngomong, emang gue pikirin. Jadi di mana ya posisinya remaja ini? Udah bisa menyelesaikan masalah, nanti dulu. Kalau masalah-masalah yang dimaksudkan itu masalah pelajaran, memang betul. Dia udah bisa menyelesaikan masalah matematika, dia udah bisa menyelesaikan masalah PPKN, dia udah bisa menyelesaikan masalah bahasa Indonesia. Tapi di sisi lain, menyelesaikan masalah pribadi, mereka nggak bisa. Jadi di mana posisi kognitif para remaja itu? Mari kita tempatkan dulu. Kemudian, di mana posisi kepribadian remaja? Apakah dia anak-anak atau orang dewasa? Tenang atau belum tenang? Galau atau sudah tidak galau lagi? Panikan atau sudah tidak panikan lagi? Baperan atau sudah tidak baperan lagi? Mari kita posisikan dulu. Remaja ini ada di mana posisi kepribadiannya. Kadang-kadang seperti orang yang sudah matang. Tapi lebih banyak posisinya seperti anak-anak. Yang lebih banyak kita perhatikan, yang namanya remaja itu, posisinya paling banyak adalah anak-anak. Kepribadian kekanak-kanakan. Makanya dikatakan oleh Robert Epstein, remaja adalah infantilization. Remaja itu pembocahan. Remaja itu extended childhood. Anak kecil kok diperpanjang ya, kata beliau. Bahkan dengan kerasnya beliau pernah mengatakan, remaja itu adalah trash. Sampah. Nah lalu kalau sampah berarti cuma bisa kita buang dong. Enggak. Mereka adalah tetap manusia yang perlu dididik ulang. Pertanyaan berikutnya, di mana posisi emosi para remaja? Dalam beberapa remaja ini persis seperti anak-anak di bawah 7. Sangat emosional, sangat uring-uringan, sangat moody, sangat berubah suasana hatinya, dan juga ciri khasnya adalah negativistik, sama kayak anak usia dini. Jadi sebenarnya dari sisi emosi, remaja ini mengalami kemunduran dibandingkan SD. Bunda, kalau ayah bunda punya anak, tolong diingat-ingat. Bukankah remaja emosinya lebih mundur dibandingkan ketika anak kita masih SD? Mari diingat-ingat ya bunda, bukankah mereka lebih uring-uringan daripada yang adiknya yang SD? Mengalami kemunduran. Makanya disebut usia remaja adalah usia negativistik yang kedua.
Disuruh maju, dia mundur. Disuruh naik, dia turun. Disuruh ke depan, dia ke belakang. Disuruh ke kiri, dia ke kanan. Persis kayak anak-anak di bawah 7 tahun. Galau, mudi, berubah sangat suasana hatinya. Karena ada yang belum selesai dulu di bawah 7 tahun. Ada sesuatu yang harusnya dididik di usia 7 tahun, malah kita nggak lakukan. Ada sesuatu yang harusnya nggak dilakukan di usia 7 tahun, malah kita lakukan. Nah gitu ya. Kacau semua. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, di mana posisi moral para remaja? Kok gampang betul hamil di luar nikah? Kok gampang betul main bunuh? Kok gampang betul menghabiskan uang? Posisi moralnya ada di mana ya? Kalau menurut teorinya Colbert, mereka ini sudah seharusnya post konvensional level. Level yang sudah berada di atas konvensi. Lebih dari sekedar aturan-aturan, lebih daripada sekedar kepatuhan-kepatuhan. Lebih dari sekedar ketaatan-ketaatan, harusnya sudah dalam bentuk kesadaran-kesadaran. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Jadi ini kalau menurut teori Colbert ya, belum tentu juga saya setuju. Usia 7-12 tahun itu usia patuh. Usia di atas 12 tahun usia sadar gitu. Ternyata usia di atas 12 itu malah sadar enggak, malah enggak patuh lagi. Melawan-lawan aturan. Stop and stress, uring-uringan. Suka-suka, emang gue pikirin. Galau. Ya kasihan lah, nama mereka sekarang macam-macam. Ada yang bilang mereka generasi strawberry. Ada yang bilang mereka ini adalah generasi sandwich. Kita gampang ngasih gelar, tapi kita tidak punya metodenya bagaimana agar itu gak terjadi, atau agar bagaimana agar itu segera terhilang, terbuang. Cuman kita katakan dia sandwich, dia strawberry. Nah, gitu. Pertanyaan berikutnya adalah, di mana posisi sosial para remaja? Di mana posisi sosial? Kadang-kadang mereka ingin diperlakukan sebagai orang dewasa. Kadang-kadang mereka ingin diajak berdiskusi. Kadang-kadang mereka ingin dipanggil dengan panggilan saudara-saudara sekalian. Mereka juga ingin ikut memecahkan masalah. Tapi itu satu sisi. Sementara di sisi lain, ada situasi-situasi yang berkebalikannya. Diajak diskusi nggak mau. Diajak memikirkan sesuatu yang agak filosofis nggak mau. Diajak untuk menelaah sesuatu yang bersifat radikal tidak suka. Mereka berpegang pada pleasure principle, prinsip bersenang-senang. Ini persoalan keremajaan itu. Di mana sebenarnya posisi sosial mereka? Perlu kita ajak duduk bersamakah? Atau dia tinggal mengikuti aturan yang telah kita buat? Kalau kita bikin aturan yang telah kita buat tanpa melibatkan mereka, lalu mereka merasa nggak bertanggung jawab. Ayah bunda sekalian, pernah satu ketika di sebuah boarding school, tiba-tiba sejumlah siswa SMA meminta kepada saya, tolong berikan kami kebebasan. Bang, saya biasa dipanggil waktu itu Bang Aat ya di boarding school itu. Saya bilang, seberapa banyak kebebasan yang kamu inginkan? Sebanyak mungkin, Bang.
Rupanya mereka tidak tahu bersama kebebasan itu ada tanggung jawab. Mereka nggak tahu. Yang mereka perhatikan cuma sisi kebebasannya saja. Mereka nggak sadar bersama kebebasan yang mereka minta sebesar mungkin, itu ada tanggung jawab yang juga makin besar. Lama-kelamaan, kebebasan yang mereka pegang membuat mereka kelabakan sendiri. Waktu mereka minta kebebasan, saya kasih kok. Saya ngomong pada direktur, saya ngomong kepada kepala sekolah, mereka minta kebebasan, kasih. Karena mereka emang udah dewasa harusnya. Saya tanya seberapa banyak yang kamu minta, dia bilang sebanyak mungkin, kasih. Saya bilang. Belakangan kelabakan. Mereka lupa kebebasan yang ada dalam hidup ini adalah freedom to, bebas untuk. Nggak ada yang namanya freedom from, bebas dari, itu nggak ada. Mereka pikir kebebasan itu bisa membuat mereka bebas dari, mungkin ya. Bukan bebas untuk. Manusia itu cuma bisa memilih. Air kalau dipanaskan mendidih, kalau dinginkan membeku. Maka kita boleh memilih mau mendinginkan air atau mau memanaskan air. Itu yang namanya kebebasan. Bebas memilih takdir, tapi kan nggak mungkin bebas dari takdir. Kita ingin air kalau dipanaskan membeku, air kalau didinginkan mendidih, ya nggak mungkin lah. Gitu ya. Ini adalah sebuah perumpamaan terhadap para remaja ini. Pertanyaan berikutnya juga, di mana posisi tanggung jawab para remaja? Karena orang tua mereka juga seringkali tidak mau memberikan tanggung jawab pada mereka. Atau pernah diberikan tanggung jawab, tapi karena salah, keliru, sekarang langsung dicabut. Kan kesalahan orang tua kan suka begitu kan. Ketika kita kasih tanggung jawab pada seseorang, lalu tanggung jawab itu gagal dia laksanakan, lalu kita mencabut kembali tanggung jawab itu. Harusnya tidak. Bahkan jangankan remaja, di usia SD banyak yang tidak sadar umur 7 sampai 10 tahun itu udah ada tanggung jawab yang namanya tanggung jawab pribadi. 10 sampai 12 tahun atau sampai 15 tahun itu ada yang namanya tanggung jawab sosial. 7 tahun pulang sekolah, tas dilempar semaunya, sepatu dilempar semaunya, baju dilempar semaunya, hilang, susah ketemu, ya tanggung jawab mereka dong. Masa orang tua yang mencarikan sesuatu yang dengan seenaknya sendiri mereka lempar-lempar? Dan kemudian intinya adalah, kesimpulannya adalah semua pertanyaan tadi, di mana posisi kognitif, kepribadian, emosi, moral, sosial, tanggung jawab remaja, jawabnya tidak jelas. Tidak jelas. Maka sebenarnya ya bunda kalian, tetap ada yang paling ideal adalah ketika mereka belum remaja, didik jadi dewasa. Ketimbang ketika mereka kadung jadi remaja, dididik dengan pedagogi. Tetap pedagogi ini punya, dididik dengan remagogi. Tetap remagogi ini punya banyak kelemahan. Karena ini sistem yang ditegakkan di atas ketidakjelasan. Dan akhirnya membuat saya memutuskan yang jelas yang mana, gitu ya. Nggak mungkin juga saya bikin kurikulum yang ditegakkan di atas ketidakjelasan, nggak mungkin. Makanya kemudian nanti kita akan bahas ya, kenapa dalam remagogi ini saya akhirnya berpegang pada prinsip mereka udah dewasa. Mesti jelas. Padahal kan belum. Ya. Kenyataannya jauh dari dewasa. Malah lebih dekat ke anak-anak sebenarnya. Kepada saya itu ditanya sekarang, siswa SMP itu berapa persen anak-anak dan berapa persen dewasa? Saya akan mengatakan siswa SMP itu ada 75% anak-anak, 25% remaja. Dewasa. SMA, saya berani mengatakan
SMA itu adalah 60% anak-anak, 40% dewasa. Mahasiswa itu saya berani mengatakan 40% anak-anak, 60% dewasa. Jadi sebenarnya remaja ini lebih dekat ke anak-anak ketimbang dewasa. Tapi demagogi harus mengambil keputusan. Karena kesimpulannya adalah tidak jelas. Lalu kita memperjelaskan posisi. Di mana posisinya? Dewasa tapi di bawah bimbingan. Nah gitu ya. Under supervisory adulthood. Orang dewasa tapi masih di bawah supervisi. Orang dewasa yang masih di bawah bimbingan. Jadi bagaimana mendidik remaja? Nah ini. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Masih slide ini bicara tentang ketidakjelasan. Ketidakjelasan yang membutuhkan kejelasan. Sekali lagi ya, ketidakjelasan tetapi membutuhkan kejelasan. Standing position para remaja tidak jelas. Karena akil dan balik tidak bersatu. Ini ketidakjelasan itu. Jadi menjelaskannya gimana? Disatukan lagi dan dipertemukan akil dengan balik. Karena dalam Islam, kalau udah disebut balik itu sebenarnya otomatis akil. Tapi sekarang kita udah nggak bisa begitukan lagi. Dari sisi human positioning, harusnya akil balik itu balance. Dewasa fisik, dewasa mental, seimbang. Tidak boleh terjadi lebih dulu. Lagu Indonesia Raya sudah mengingatkan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya, jelas kok, jelas. Bangun jiwa dulu, baru bangun badan. Jangan menganggap remeh hal-hal yang berhubungan dengan aspek-aspek mental spiritual. Ayah bunda, saya ngaku jujur ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ngambek loh, nggak mau bikinin kurikulum. Banyak lembaga-lembaga pendidikan yang minta bikinin kurikulum sama saya nggak mau. Kenapa? Karena lembaga pendidikan itu, kalau untuk biaya infrastruktur, mereka mau keluarkan duit miliaran. Bangun gedung, mereka siap miliaran. Bangun badan, mereka siap keluarkan miliaran. Tapi kalau untuk bikinkan kurikulum, wow, itu ditawar luar biasa saya. Maaf Ustadz, saya cuma bisa bayar segini. Maaf Ustadz, kami tahu ilmu Ustadz itu mahal sekali, tapi kami nggak punya uang untuk itu, gitu ya. Loh, tapi kok yang fisik bisa ya? Yang infrastruktur bisa ya? Bangun gedung miliaran bisa ya? Saya ngambeknya dalam tanda kutip, bukan soal ketidakridhaan, tetapi kenapa kita masih saja mengutamakan sisi badan daripada sisi jiwa? Tidak seperti yang disampaikan oleh lagu Indonesia Raya tadi. Mari kita mental switch ya. Human positioning itu sebenarnya akil dan balik itu balance. Kenyataannya dia tidak bersatu. Akil artinya kontrol, moral, kognitif, thinking, direction, management. Sekali lagi ya, saya ulang ya. Kalau kita bicara tentang akil, itu bicara tentang kendali, pengendalian, kontrol. Bicara tentang moral. Yang baik, yang buruk, yang indah, yang jelek, yang benar dan yang salah. Akil bicara tentang kognitif, nalar. Akil bicara tentang thinking, berpikir sebelum bertindak. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak
berguna gitu ya. Akil bicara tentang direction, arah dari sesuatu yang akan kita lakukan. Akil artinya manajemen, bagaimana mengelola hati, bagaimana mengelola nafsu, bagaimana mengelola insting, bagaimana mengelola agresivitas, bagaimana mengelola kemarahan. Ini akil. Balik bicara tentang pertama drive, dorongan, passion, hasrat, emotion, emosi, rasa, insting, naluri. Ada life instinct, ada death instinct. Aggression, agresi. Serangan. Movement, gerakan. Bayangin nggak sih, ayo bunda sekalian? Kebayang nggak sih, ayo bunda sekalian? Udah balik belum akil? Ada drive, ada passion, ada emotion, ada instinct, ada aggression, ada movement. Tapi belum ada kontrol, belum ada moral, belum ada kognitif, belum ada thinking, belum ada aggression, belum ada manajemen. Pincang betul. Di sini standing position kita mesti rumuskan. Betapa pincangnya. Sehingga orang sekarang jangankan remaja ya, orang dewasa, mahasiswa segala macam masih bicara tentang passion gue. Udah punya anak masih bicara tentang passion gue. Saya tidak mengatakan salah, tapi passion itu ada pengimbangnya yang namanya mission. Ada yang lebih penting daripada passion, itu namanya mission. Passion itu kan cuma hasrat. Allah berfirman dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal perang itu sesuatu yang bukan passion kalian. Tapi boleh jadi itu bukan passion kalian, padahal itu yang lebih baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian passionate dengan sesuatu, padahal itu yang justru buruk bagi kalian. Allah mengetahui apa-apa yang kalian nggak tahu. Nah ini kan, kalau bicara drive, passion, emotion, instinct, aggression, movement, itu kita hanya berbicara tentang hasrat-hasrat manusia. Insting-insting manusia, naluri-naluri manusia. Sementara ada sesuatu yang dibawa oleh akal manusia. Nah, ini saya menyampaikan, saya sudah mulai mencoba merumuskan kira-kira gimana cara membuat pendidikan remaja ini. Jadi apa itu remaja? Kalau dari gambaran tadi ya, akilnya ini, baliknya gini. Akhirnya remaja itu high drive, less control. Sekali lagi, apa itu remaja? High drive, less control. Dorongannya tinggi, kontrolnya rendah. Itu bisa masuk jurang itu ngegas aja nggak ngerem, ya. Bisa nabrak itu ngegas aja nggak ngerem. Kemudian yang kedua, high passion, less moral, ya. Nah gitu. Ini yang kedua, high passion, less moral. Hasrat tinggi, moralitas rendah. Kemudian high emotion, less cognition. Emosi tinggi, nalar rendah. Maka ya Bunda sekalian, saya pernah berbicara dengan seorang pejabat tinggi kepolisian. Jujur Pak Polisi, remaja ini belum cocok untuk dapat SIM.
Belum cocok untuk dapat surat izin mengemudi, Pak Polisi. Dulu memang 17 tahun sudah cocok untuk dapat SIM. Sekarang belum. Ini bukan soal angka 17, sesudah 17 atau sesudah 17, bukan. Ini bicara tentang ada drive, udah ada kontrol belum? Ada passion, udah ada moral belum? Ada emotion, udah ada cognition belum? Jujur, silakan para remaja marah sama saya, tapi saya pernah ngomong sama Pak Polisi, Pak. Mereka belum layak dapat SIM, Pak. Nanti akan terjadi kecelakaan demi kecelakaan saja yang akan kita alami. Seorang penyanyi terkenal, tiba-tiba anaknya 13 tahun udah dibeliin mobil balap. Dia bawa ke jalan tol, dia tabrak satu mobil, banyak yang mati. Untung bapaknya kaya. Sehingga korban dapat santunan besar dan anak-anaknya dijamin pendidikannya sampai ke perguruan tinggi. Tapi ini masalah. Jangan dikira pokoknya 17 boleh ambil SIM. Tolong pertimbangan Pak Polisi, saya bilang. Kalau kita tidak segera mengakilbalikan mereka, dulu mereka dapat SIM di umur 17 karena 17 itu ada usia yang sudah dewasa. Nah ini. Jadi bagaimana mendesain sistem pendidikan bagi mereka kalau begini ceritanya? Memang betul ya Bunda sekalian, saya sudah dari semua pertimbangan ini, saya sudah mendesain yang namanya remagogi, tapi tetap saya mengajak ayah bunda sekalian untuk ikut memikirkan ini. Siapa tahu ayah bunda sekalian nanti akan dapat metodologi yang lebih canggih daripada yang saya buat. Karena sekali lagi saya sendiri mengakui, saya bikin remagogi dengan sekian banyak masalah. Saya bikin remagogi dengan sekian banyak kelemahan. Karena memang kakinya nggak kuat. Sebuah periode yang memang dalam agama tidak ada. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi sebenarnya remagogi ini didesain dengan cara meraba dalam gelap. Sekali lagi, remagogi ini didesain dengan cara saya meraba-raba dalam gelap positioning remaja ini. Ini bagian dari kejujuran profesional saya. Saya harus mengakui, beginilah cara saya bermagogi. Meraba dalam gelap positioning para remaja. Nah, intinya saya akan menetapkan satu posisi. Posisi pendidikan, bukan posisi faktual, bukan. Dari sudut pendidikan, dari sudut pendewasaan mereka, di mana mereka harus diposisikan. Walaupun kenyataannya mereka belum berada pada posisi tersebut, saya harus memposisikan mereka. Satu, posisikanlah mereka sebagai orang dewasa. Ayah bunda, kita punya anak SMP mungkin, tadi saya katakan anak SMP itu 75% itu masih anak-anak. 25% aja sisi kedewasaannya. SMA itu 60% masih anak-anak. 40% aja sisi kedewasaannya. Tapi dari sisi positioning pendidikan mereka, posisikan mereka sebagai orang dewasa. Mereka pasti nggak siap, mereka pasti nggak kepengen, mereka pasti akan menderita dengan itu dan ketakutan dengan itu, tapi tekadkan, siapkan mental kita, terutama para ayah ya, para ayah please, guru-guru please, kepala sekolah please, posisikan mereka sebagai orang dewasa.
masih koma, tenang, masih koma. Saya nggak bilang posisikan mereka sebagai orang dewasa, titik, enggak. Masih koma kok. Jangan posisikan mereka sebagai remaja, pusing kita. Jangan posisikan mereka masih saja sebagai anak-anak. Posisikan mereka sebagai orang dewasa. Kenapa kemudian saya mengatakan posisikan mereka sebagai orang dewasa? Bahkan sebenarnya anak SD itu diposisikan sebagai calon orang dewasa. SD loh ya. Seringkali saya mengatakan, di bawah 7 tahun posisikan anak sebagai anak, 7-12 tahun posisikan anak sebagai calon orang dewasa. Apalagi kalau udah 10 tahun. Dia sudah mulai magang pada kedewasaan sebenarnya. Magang kedewasaan. Jadi anak-anak itu sebenarnya begitu. Ayah bunda sekalian kalau mau bikin sekolah SD ya, jangan dibayangkan SD ada ayunan, jangan masih begitu dong. TK ada ayunan, please. SD enggak. Masih boleh mereka bermain enggak? Masih boleh. Apalagi kelas 1, 2, 3 boleh bermain. Tapi biarkan mereka bermain dengan fasilitas yang ada di kehidupan. Cara mereka, kita ajak mereka ke kehidupan itu dengan cara itu. Makanya saya bilang ya, main petak umpet itu luar biasa. Itu pendidikan kedewasaan itu. Main gobak sodor itu pendidikan kedewasaan itu. Main bentengan, main dampu, main patok lele. Jadi masih boleh nggak sih bermain di usia SD? Masih. Tapi saya nggak ingin lama-lama ke SD ya. Saya pengen balik ke remaja. Jadi sekali lagi, posisikan mereka sebagai orang yang dewasa. Yang kedua, posisikan mereka sebagai orang yang bertanggung jawab. Ini yang kedua ya. Posisikan mereka sebagai orang yang bertanggung jawab. Walaupun kelihatannya masih bocah betul, anak-anak betul, culun betul. No way. Mereka diposisikan sebagai manusia yang bertanggung jawab. Tadi saya sudah katakan, bahkan di SD ini 7-10 tanggung jawab pribadi, 10 dan seterusnya tanggung jawab sosial. Tapi oke lah, kita udah berbicara tentang generasi terlambat, generasi sungsang ya. Maka kemudian posisikan mereka bertanggung jawab. Dimulai dari awal. Mereka sudah mampu membuat kesepakatan dengan orang tuanya. Bikin MOU dengan ayahnya. Bikin MOU dengan kakaknya. Ketika mereka masuk SMP, biarkan yang akan menandatangani akad itu adalah kepala sekolah dengan siswa yang bersangkutan. Nanti di bawahnya ada tulisan mengetahui dan menyetujui orang tua siswa di bawahnya. Ini cara mereka untuk mendidik tanggung jawab mereka. Biarkan mereka yang menandatangani akad itu dengan kepala sekolah. Tinggal di bawahnya mengetahui dan menyetujui orang tua. Itu kalau SMP. Kalau SMA, bahkan lebih lagi. Biarkan mereka menandatangani akad antara guru dengan yang bersangkutan. Di bawahnya cukup mengetahui saja. Menyetujui nggak usah. Mengetahui orang tua siswa. Nggak perlu ada kata menyetujui. Dalam beberapa tanggung jawab itu memang mesti dipaksakan. Tapi tentunya tetap berangkat dari asas kesadaran. Kenapa mereka menandatangani akad? Kenapa bukan orang tua mereka yang menandatangani akad? Dan kita harus siap dengan konsekuensi bahwa akad itu dibuat oleh anak-anak kita. Yang mereka itu remaja.
Yang kita posisikan sebenarnya dewasa. Kalau SD masih mengetahui dan menyetujui, tapi SMA cukup mengetahui saja, nggak perlu menyetujui. Di situ mereka belajar, bertanggung jawab. Termasuk dari sisi panggilan, adik-adik sekalian, SMP ya, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, bahkan di satu SMK di Tangerang, mereka dipanggil dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Waktu saya minta, para guru protes, Pak, mereka itu baru lulus SMP, Pak. Iya, tapi kan mereka di SMK, saya bilang. Mereka berarti akan dididik untuk menjadi pekerja dan siap kerja. Panggillah mereka dengan panggilan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Selama masih dipanggil dengan panggilan anak-anak sekalian, mereka akan jadi anak-anak. Karena panggilan itu berpengaruh terhadap kepribadian mereka. Nah, gitu. Sampai ke gaya bahasa. Gunakanlah gaya bahasa kedewasaan terhadap mereka. Bukan pakai intonasi sugestif ya. Anak-anak sekalian, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Semuanya sepakat bilang ta. Karena mereka udah disugesti untuk berkata ta. Kenapa nggak mulai menggunakan intonasi orang dewasa? Anak-anak kalian, ibu kota Indonesia apa? Dia jawab dengan elegan. Karena kalau kita menggunakan bahasa sugestif, dan orang Indonesia adalah orang yang paling mudah sugesti di muka bumi ini. Kita bisa bilang, anak-anakku sekalian, ibu kota Amerika Serikat adalah New York. Padahal Washington DC. Mereka bisa diarahkan ke sana. Anak-anakku sekalian, ibu kota Amerika Serikat adalah New York. Mereka semua jawab York. Udah tahu salah. Kita sudah mulai menggunakan intonasi. Ya. Nah, di rumah nggak apa-apa manggil nah, emang di anak kita kok. Nah, ibu kota Indonesia itu, ibu kota Amerika Serikat itu New York, benar nggak sih? Salah mah. Yang benar apa? Washington DC. Nah, sudah berani dia membuat opini, pendapat, keputusan. Yang ketiga adalah posisikan mereka sebagai makhluk berakal. Jangan lagi berpikir masih anak-anak, masih terlalu kecil. Bahkan masih aja kita mengajarkan kalian gak usah mikirin yang macem-macem ya. Belajar aja yang rajin ya. Fokus ya, konsentrasi. Kalau bisa 18 tahun hafiz, 30 juz. Gak usah mikirin problem. Itu biarin aja ayah yang mikirin. Gak usah mikirin masalah. Akhirnya tidak berkembang kemampuan akalnya itu. Bahkan saya berutang budi kepada guru SD saya, kelas 4 SD, Ibu Rohayati. Semoga Allah ridho pada beliau. Saya nggak tahu beliau masih hidup atau tidak. Beliau di kelas 4 SD selalu memberikan saya masalah yang lebih tinggi daripada pengetahuan saya dan pengalaman saya. Selalu dikasih PR yang belum diajarkan. Guru-guru lain itu ngasih PR yang udah diajarkan. Tapi dia memberikan PR yang belum diajarkan. Akibatnya apa? Pikiran saya terangsang untuk bekerja memecahkannya. Kalau anak itu dikasih masalah yang sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya, dia hanya akan mengambil perpustakaan pengetahuan dan perpustakaan pengalaman. Dia nggak mikir ya. Yang namanya mikir itu putar otak. Kalau sekedar ada kasus,
Lalu dia jawab dengan melihat perpustakaan pengalaman dan perpustakaan pengetahuan, itu namanya nggak mikir. Itu namanya mengingat. Para remaja ini mesti diajak untuk berpikir agar dia berakal, makanya dia disebut akil. Untuk itu berikanlah dia masalah setingkat lebih tinggi dari pengetahuan dan pengalaman yang dia miliki. Nah, begitu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, positioning remaja itu adalah manusia mandiri. Aslinya enggak, oh ya betul, aslinya memang enggak mandiri, jauh dari kemandirian. Tapi tolong diposisikan sebagai orang mandiri. Mandiri itu tidak sama dengan melakukan segalanya sendiri, tidak. Enggak ada manusia yang mampu melaksanakan segalanya sendiri. 1% pun belum tentu manusia itu mampu mengerjakan segalanya sendiri. Yang disebut dengan mandiri adalah, pertama, dia mampu menjadi diri sendiri. Yang kedua, dia mampu menggunakan sumber daya yang dia miliki untuk bertransaksi dengan orang lain. Itu yang disebut dengan mandiri, ya. Jadi mandiri itu bukan mampu melakukan segalanya sendirian, nggak mungkin, nggak ada manusia begitu. Ya. Nggak ada manusia yang mampu melakukan segalanya sendirian. Mandiri adalah dua hal. Satu, menjadi diri sendiri. Yang kedua, menggunakan kapasitas yang dia miliki untuk bertransaksi dengan orang lain. Aku punya gula tapi nggak punya garam, kamu itu punya garam tapi nggak punya gula. Transaksi yuk, tukeran. Agar aku punya gula, punya garam, kamu juga punya garam, punya gula. Nah, kemandirian itu ditegakkan dengan cara seperti itu. Melakukan transaksi potensi. Maka posisikan para remaja tersebut sebagaimana orang dewasa layaknya, bahwa mereka adalah orang-orang yang mandiri. Pertama kali bisa bertransaksi dengan orang tuanya dulu. Ya. Abi, aku punya waktu tapi nggak punya duit. Abi kan punya duit nggak punya waktu. Nah gitu kan. Gimana kalau kita bertransaksi? Aku punya waktu, bisa nyuciin mobil Abi, tapi Abi bayar ya. Itu namanya membangun kemandirian seperti itu. Bukan tangan menadah. Jadi sekali lagi, jangan dikata kemandirian itu adalah mampu melakukan segalanya sendiri. Tapi mampu melakukan transaksi-transaksi potensi. Gua punya waktu itu potensi, waktu itu mahal. Betapa banyaknya orang punya potensi tapi nggak punya waktu. Aku punya waktu walaupun nggak punya potensi dan sebagainya. Itu keren. Yang keempat, posisikan mereka sebagai orang berdaya. Posisikan mereka sebagai makhluk berdaya. Mampu, bisa, sanggup. Jangan terus-menerus menganggap mereka ini makhluk tak mampu, makhluk tak bisa, makhluk tak sanggup. Selalu saja ada pemikiran-pemikiran bahwa mereka masih terlalu muda, terlalu kecil, terlalu ini dan terlalu itu gitu ya. Saya agak bingung sejak kapan terjadinya. Saya belum bisa melacak. Anehnya, waktu anak-anak itu TK diminta bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begitu. Tapi justru ketika SD jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begitu. Saya nggak tahu nih jin apa yang masuk ke dalam diri kita. Sehingga kemudian kenapa di TK mereka diminta bisa begitu banyak hal. Dididik kemandirian padahal belum perlu anak TK itu mandiri. Dididik bersosialisasi padahal belum perlu mereka itu bisa bersosialisasi. Berdidik kedisiplinan padahal belum perlu mereka itu disiplin di usia itu. Tapi anehnya begitu mereka masuk SD, SMP, jangan kasihan, jangan dulu kasihan, masih terlalu muda, masih terlalu kecil, masih belum bisa apa-apa. Simpulkan bahwa remagogi baru akan bisa jalan
kalau mereka diposisikan sebagai makhluk berdaya, bisa. Karena segalanya ketika diyakini bisa akan bisa, ketika diyakini tidak bisa ya memang akan tidak bisa. Segalanya itu bergantung pada sikap kita, pada zon kita, pada sangkaan kita. Saya teringat cerita dari pimpinan Al-Hikmah Surabaya ya, Ustadz Profesor Dr. Abdul Qadir Baraja. Dia 8 tahun disuruh oleh orang tuanya ke Gresik sendirian. Cuma diantar ke Jembatan Merah naik angkot. Tolong kamu duduk di sebelahnya, kata bapak beliau. Kamu duduk di sebelahnya supir. Nanti setelah jembatan ke-8 kamu turun ya. Bayangin patokannya jembatan. Bayangin kalau dia ketiduran gimana itu. Atau kalau lupa atau salah menghitung jembatan gimana coba. Apa nggak nyasar tuh anak 8 tahun. Tapi karena diyakini dia berdaya, dia bisa, dia mampu, dia sanggup, berangkat. Di jembatan ke-8 kamu turun. Di sebelah kiri itu ada toko milik aminya kamu. Tanya sama aminya kamu, rumah yang harus dituju. Sampai nggak nyasar. Ayah bunda sekalian, dalam diri manusia itu ada peta, dalam diri manusia itu ada kompas, dalam diri manusia itu ada timbangan. Kalau kapasitas itu dimanfaatkan itu luar biasa. Tapi kalau kita begitu tergantungnya kepada fasilitas teknologi dan sebagainya, itu yang membuat yang di dalam itu nggak keluar. Ayah bunda, saya ini iri sama orang Jawa. Orang Jawa itu diputar-putar kemanapun dia tahu utara mana, selatan mana. Seorang Sumatera nggak tahu. Timur mana, barat mana nggak tahu. Karena apa? Orang Jawa dididik untuk menggunakan peta yang ada di dalam dada. Orang Sumatera nggak diajarin. Kita punya kompas. Yang tahu utara selatan, kita ada peta. Saya ingat betul ya. Dulu seorang teman saya pernah jadi Mendristek ya. Kang Harna, Suharna. Ketika dia ingin walimah anaknya ketiga, dia telepon saya, Ahaan, antum bisa hadir nggak walimah akikah anak saya ketiga? Di mana Kang? Kalibata Utara 2. Apa tanda rumah antum Kang? Itu yang ada pohon ini pohon jambu. Saya datang dan di Kalibata Utara 2 itu semua rumah ada jambu. Jadi dia memberikan identitas yang keliru itu. Tapi saya mencoba menggunakan ya peta yang ada di dalam dada ini. Menggunakan feeling saya, menggunakan intuisi saya, yang mana si rumahnya Suharna, yang mana rumahnya Ikhwah itu, saya pakai penciuman saya, pakai feeling saya. Kayaknya yang ini deh, begitu saya masuk betul itu rumahnya dia. Kalau zaman dulu ada acara kumpul-kumpul itu sendal pun tidak boleh ada di luar. Nanti tentara tahu bisa ditangkap gitu ya. Nggak ada tanda-tanda sendal ada di luar, banyak enggak, sendal itu dimasukkan ke dalam. Tapi dengan peta yang ada dalam diri, akhirnya saya bilang ini rumah dia dan nggak salah. Jadi berdaya. Nah kemudian baru yang berikutnya adalah yang keenam ya, dipandu. Jadi dia orang dewasa, orang yang bertanggung jawab, orang yang berakal, orang yang mandiri, orang yang berdaya, namun dipandu. Kenapa perlu dipandu? Karena semua kapasitas itu belum eksis. Semua kapasitas itu baru potensi. Karena kenyataannya masih kanak-kanak mereka itu. Masih terlalu muda. Dipandu. Bukan diarahkan, tapi dipandu. Memandu artinya kita di samping mereka, bukan di depan mereka. Scouting. Scouting, memandu. Yang kedua, dibimbing.
dibimbing. Yang ketiga, disupervisi. Jadi jelas ya ayah bunda sekalian, bahwa mereka adalah makhluk yang dalam kegelapan positioning mereka, kita memutuskan mereka untuk diposisikan sebagai orang dewasa, bertanggung jawab, berakal, mandiri, berdaya, ya. Namun dipandu, dibimbing, dan disupervisi. Diingatkan pada mereka, sebenarnya inilah posisi mereka yang benar. Kamu itu sebenarnya udah dewasa. Kamu itu sanggup kok. Kamu itu bisa kok. Makanya ya, salah satu aktivitas yang penting untuk dilakukan untuk para remaja ini diantaranya adalah penjelajahan. Naik gunung. Outbound. Outbound itu artinya out of the boundaries. Keluar dari kungkungan perasaan, aku bisanya baru segini, aku bisanya baru segini. Outbound itu artinya beyond border. Keluar dari batas-batas maya yang mereka ciptakan sendiri, bahwa aku baru segini. Kenapa naik gunung bagi saya menjadi satu fenomena yang penting dalam pendidikan kedewasaan mereka? Karena di gunung itulah mereka mampu menyadari, ternyata aku bisa ya. Loh, aku mampu ternyata. Loh, ternyata aku kuat. Oh, ternyata yang disebut dengan tantangan itu adalah keindahan. Oh, ternyata kalau ingin menikmati sesuatu, aku mesti berjuang. Loh, ternyata aku nggak boleh cepat menyerah. Karena di ujung keputusasaan itu, kalau aku sabar sedikit aja, wah, habis itu udah selesai masalah. Naik gunung, itu pada dasarnya adalah sebuah simulasi kedewasaan. Dan mereka dipandu, dibimbing, disupervisi. Bahwa sesuatu yang dikatakan nggak mungkin, nggak bisa, nggak mampu, nggak sanggup. Mereka mengatasi perasaan itu. Sekali mereka berhasil, mereka akan mengulanginya. Butuh gunung yang lebih tinggi. Butuh puncak yang lebih tinggi. Butuh tantangan yang lebih terjal. Selama bukan semata-mata naik gunung. Tetapi ada di situ panduan, ada bimbingan, ya, ada supervisi. Nah, gitu. Makanya di dalam teori adversity intelligence, Stoll pernah membagi manusia itu ke dalam 3 golongan. Pertama, quitter. Ngelihat tingginya gunung aja udah ciut dia. Ngapain saya naik gunung? Emang ada McD di atas gunung gitu ya. Level kedua adalah camper. Dia naik gunung, pos 1, pos 2, langsung pasang tenda, dia camping. Mulai api unggun dinyalakan, kambing guling dibakar. Lalu kemudian habis itu kekenyangan, nggak mau naik lagi sampai puncak, turun ke bawah. Namanya tipe campers. Nah, yang paling tinggi katanya tipe climbers. Tipe pendaki. Dia selalu ingin menghadapi tantangan dan mereka ingin sampai di puncak. Kepuasan itu ada sampai di puncak. Dan belakangan mereka sadar di atas puncak ternyata ada lagi puncak. Di atas yang berilmu ternyata ada lagi yang berilmu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas yang lebih berilmu ada lagi yang lebih berilmu lagi. Di atas langit ternyata ada langit lagi. Terus dia ingin melakukan pendakian demi pendakian. Baik, ayah bunda sekalian. Nah, jadi ada 2 poin yang kita dapatkan pada malam hari ini. Pertama, saya harus mengakui bahwa remagogi lahir di tengah kegalauan. Lahir dari sesuatu yang
asasnya nggak kuat. Saya harus akui itu. Makanya tetap saja saya mengatakan, kalau bisa didewasakan di waktu kecil, jangan waktu remaja. Udah telat, bingung demagogi ini bagaimanapun nggak kuat. Mereka nggak ditempa, nggak mungkin dewasa, ditempa tapi ngelawan. Satu contoh tadi saya katakan, remaja ini kepribadiannya kayak kembali lagi ke usia TK. Bukan usia SD ya, usia TK. Kepribadian mereka lebih bagus daripada, lebih jelek daripada anak SD. Nah, tapi kemudian saya mengatakan dimensi kedua, kita harus tetap menegakkan positioning tertentu kalau ingin segera memindahkan mereka dari remaja kepada pemuda. Nah, besok insya Allah kita udah mulai berbicara, lalu apa itu demagogi? Apa ciri demagogi? Apa syarat demagogi? Bagaimana meremagogi itu? Meremagogi aspek ini gimana? Meremagogi aspek itu gimana? Supervisor itu harus seperti apa dan sebagainya dan seterusnya. Baik, malam hari ini saya cukupkan dulu. Masih ada cukup waktu sekitar 20 menit bagi kita untuk diskusi dan tanya jawab. Saya sarankan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang menguatkan asas, yang menguatkan keyakinan kita, yang menguatkan tekad kita untuk menjalankan demagogi. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya praktis tentang how to, kita tunda dulu ke pertemuan yang akan datang. Nah, begitu ya. Baik, itu saja. Saya cukupkan dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Demikian Ayah Bunda materi kedua yang telah disampaikan oleh Ustadz. Untuk yang mau bertanya nanti bisa raise hand ya. Nanti saya akan pilih dari raise hand. Tapi ini sebelumnya ada satu pertanyaan yang sudah masuk. Kayaknya ini perlu dijawab juga oleh Ustadz karena ini sebenarnya penting juga nih. Dari Bu Yeni, untuk remaja yang menyandang kesulitan belajar seperti disleksia dan lain-lain dengan komorbid gangguan perilaku, apakah bisa mempunyai tingkat sistem pendidikan yang sama dengan demagogi, Ustaz? Ya, baik, pertanyaan bagus sekali ya. Yang jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya, dan kita juga jangan sampai membebani satu manusia melebihi kesanggupannya. Allah aja tidak pernah zalim kepada hamba, maka kita pun tidak boleh zalim kepada hamba. Manusia-manusia dengan berbagai macam kendala-kendala dan keterbatasannya, maka kita bangun juga sesuai dengan kendala dan keterbatasan tersebut. Ya. Contoh, manusia terbelakang mental. IQ-nya barangkali di bawah 48. Nggak ada kewajiban menjadi dewasa. Nggak perlu diakil-balikkan. Nggak perlu kemudian diajari sholat. Bahwa dia mampu menolong dirinya sendiri pun udah bagus. Gitu ya. Bahkan kalau menurut teori psikologi, kalau IQ-nya di bawah 32, usianya pun kan nggak panjang. 8 tahun rata-rata udah meninggal kok. Maka kemudian yang berikutnya ingin saya sampaikan, tapi satu hal, Allah nggak pernah sekalipun menciptakan makhluk cacat. Belum pernah sekalipun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh dan sungguh, udah pakai kot lagi ya, lakot ya. Sungguh dan sungguh, Allah telah menciptakan setiap pribadi dalam kejadian sebaik-baiknya. Karena yang Allah sebut di situ insan, bukan nas. Insan itu artinya pribadi manusia seorang-seorang. Kalau nas itu manusia banyak. Jadi sungguh dan sungguh Allah telah ciptakan ya setiap manusia dalam sebaik-baiknya sebaik-baiknya penciptaan. Mari kita buang kalau ada sedikit pun pada hati kita bahwa pernah Allah menciptakan makhluk gagal. Allah menciptakan manusia gagal.
manusia rejection. Nggak pernah. Sehingga dengan demikian, optimisme itu tegak dalam diri kita. Karena yang sering kali terjadi adalah Allah hanya memindahkan satu fungsi manusia dari tempat yang normal kepada tempat yang memang tidak normal dalam takaran manusia. Manusia buta itu nggak ada. Yang ada adalah orang yang Allah pindahkan penglihatannya dari mata ke tempat lain, itu ada. Manusia tuli itu nggak ada. Yang ada adalah manusia yang Allah pindahkan pendengarannya dari telinga ke tempat lain. Begitu juga manusia lumpuh, manusia ini, manusia itu, gitu ya. Sehingga tugas kita adalah pertama, temukan kemana engkau pindahkan kapasitas ini, ya Allah, satu, atau dengan apa engkau gantikan, itu dulu. Jawab pertanyaan. Tanya pada Allah. Pertama, kemana engkau pindahkan atau dengan apa engkau gantikan. Sehingga nanti pendidikan manusia itu kita arahkan ke sana. Kalau memang akalnya yang lemah, ya pendidikan akil itu menjadi tidak wajib. Maka pernah ada seorang ibu nangis-nangis menjelang buka puasa ke saya waktu itu. Ustaz, cobaan apa yang Allah pikulkan pada kami? Nyaris kamu tidak sanggup memikulnya. Emang kenapa, Bu? Anak saya terbelakang mental. Emang IQ-nya berapa, Bu? 43. Bu, Ibu sedang dapat bonus dari Allah, tapi Ibu bilang ujian. Heran saya bilang. Loh, kok bonus? Ibu berarti tidak punya kewajiban terhadap anak ibu, tidak punya kewajiban mendewasakannya, mengakilkannya, dan memukalafkannya. Andai dia membunuh, dia juga nggak akan dihukum. Andai dia juga memperkosa, dia tidak akan dihukum. Yang pasti begitu mati, pasti masuk surga. Saya bilang tanpa hisap sama sekali. Karena dia bodoh. Orang bodoh, orang gila, segala macam. Allah angkat mizan. Allah angkat timbangan pada diri mereka. Mereka langsung masuk surga. Cuman dikatakan, surganya memang tidak mungkin sweet. Standar room. Gitu. Tapi standar room luar biasa. Kita pun belum tentu dapat tangganya surga. Dan dia yang akan menjemput ibu nanti di akhirat, Bu. Andai ibu tidak masuk surga, saya bilang. Ibu dapat bonus, tapi ibu menganggap ini penderitaan yang cobaan yang luar biasa. Saya bilang. Bonus, Bu. Nah, gitu. Termasuk juga yang lain ya. Saya sering kali melihat manusia-manusia orang bilang dia buta, sebenarnya dia tidak buta, matanya pindah ke tempat lain. Dia pernah, saya lihat orang dia nonton sepak bola, dan dia nonton loh, bukan penggembira. Begitu bola gol, dia juga berteriak, histeris kok. Dia berteriak bukan sesudah orang lain berteriak, dia berteriak bersama orang lain berteriak. Saya pernah, bahkan di YouTube ada ya, seorang penyanyi bernama Mandy Harvey, dia itu tuli. Dia tuli tapi bisa nyanyi gitu. Rupanya telinganya, bukan telinga, pendengarannya Allah pindahkan dari telinga ke telapak kaki. Makanya dia kalau naik pentas itu harus lepas sendal, karena nada dia dengarkan di telapak. Dia mendengarkan dentuman, hentakan, birama, tempo, nada, semuanya ada di kaki. Sehingga dia menyanyi begitu bagus ya. Dan dia memenangi American Got Talent. Penyanyi jazz ya, dan dia sering menciptakan lagu. Saya punya teman, tangan kirinya lumpuh. Sebenarnya yang terjadi adalah Allah pindahkan kekuatan tangan kirinya ke tangan kanan. Jadi kekuatan tangan kanannya itu double. Saya kalau main pingpong sama dia itu nggak pernah sekalipun menang. Saya bilang, kamu curang. Kamu pakai 2 tangan, saya pakai 1 tangan, makanya kamu menang terus. Saya bilang gitu. Karena tangan satu ini 2, dia double. Tangan kiri itu kekuatannya pindah ke kanan. Jadi, kan ini pesan syukur. Dan kalau bicara tentang akil balik, tentang kedewasaan, ya disesuaikan saja dengan kapasitas yang ada. Tapi dengan catatan tadi, tanya dulu sama Allah, ya Allah, kemana engkau pindahkan atau kemana engkau gantikan. Jangan pernah sedikit pun ada di dada kita satu perasaan bahwa Allah pernah menciptakan makhluk cacat.
Sejak zaman Nabi Adam sampai akhirat nanti makhluk cacat itu nggak ada. Yang ada adalah hal-hal yang tadi saya sampaikan. Nah, sudah kita kembangkan aja dia. Kalau memang dia tidak bisa diakil balikan, nggak wajib diakil balikan. Dan agama ini hanya wajib bagi yang berakal. Ad-dinu wal aklu la dina liman la aklalahu. Makanya akil itu menjadi penting. Agama ini untuk orang-orang yang berakal dan tidak wajib beragama bagi mereka-mereka yang tidak berakal. Nah, gitu. Oke, terima kasih ya. Terima. Iya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ini ada satu pertanyaan menarik lagi nih dari Bunda Yarda, Ustadz. Ya. Ustadz, saya pernah melihat video bahwa otak kanan dan otak kiri laki-laki baru seimbang di usia 18 tahun. Padahal di usia 18 tahun dalam Islam sebaiknya mereka sudah dewasa. Jika berdasarkan teori otak laki-laki baru seimbang di usia 18, bukankah itu bisa dibilang terlambat? Atau mungkin Ustadz punya pandangan lain terkait teori otak dan hubungannya dengan kedewasaan ini? Ya. Konsep otak kiri dan otak kanan itu adalah sebuah konstruk hipotetik namanya. Jadi kalau dalam dunia sains ya, teori tentang otak kiri dan otak kanan itu sebuah konstruk hipotetik. Suatu upaya untuk menyederhanakan dan memetakan fungsi-fungsi manusia di otaknya. Karena manusia modern itu terlalu berorientasi pada otak. Apalagi sekarang berkembang yang namanya neuroscience ya. Bagi neuroscience semuanya adalah otak. Walaupun belakangan udah mulai jujur ngakui ada yang namanya hati, tapi dulu nggak ngakui. Sekarang dia sebut hati itu otak satu, yang di bawah ya. Ini yang disebut dengan heart brain, ini head brain. Heart brain itu otak satu, head brain itu otak kanan, otak dua. Nah, penelitian mengatakan otak kiri, otak kanan itu adalah sebuah konsep hipotetik. Kenapa? Ternyata ada bagian-bagian tertentu yang adanya harusnya di otak kanan, ternyata adanya di otak kiri. Misalnya tentang seni, harusnya otak kanan itu. Tapi beberapa bidang adanya di otak kiri. Belakangan, saya mulai khawatir. Jangan-jangan yang disebut dengan otak kanan itu adalah hati manusia. Kemungkinan itu ada. Nah gitu ya. Tapi yang jelas begini. Soal di tahun berapa keseimbangan itu terjadi, intinya bagaimana kita mau menstimulasinya. Kalau anak kita tidak pernah kita ajak untuk memecahkan masalah, kita tidak pernah ajak untuk mengambil keputusan, kita tidak pernah ajak dia untuk memikirkan problem-problem dalam keluarganya, pokoknya kita lagi nggak ada duit, anak-anak nggak usah tahu, biar kita aja yang tahu bahwa kita lagi nggak ada duit, gitu ya. Itu akibatnya ya memang otak kiri atau otak kanan sekalipun memang tidak akan tumbuh kembang dengan optimal, orang nggak pernah dirangsang. Jangankan 18, jangan 21 baru muncul gitu. Jadi sangat tergantung dari distimulasi atau enggak. Kalau distimulasi, ya dalam Islam harusnya umur 12 tahun itu dia sudah akil, paling lambat 15. Bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan 15 tahun balik atau enggak balik sudah dianggap sebagai mukallaf gitu ya. Nah gitu ya. Jadi yang penting pada dasarnya adalah stimulasi. Contoh lain ya, ada orang yang sebenarnya dari sisi potensinya lebih ke otak kanan daripada otak kiri. Ada orang lain yang potensinya lebih ke otak kiri daripada otak kanan. Tapi dia ini potensinya otak kanan. Tapi yang dirangsang otak kiri terus. Ya yang akan berkembang tetap aja otak kiri. Jangan berharap dia berkembang otak kanan walaupun secara potensial yang potensinya ada di kanan. Kenapa yang berkembang otak kiri? Ya yang dirangsang kiri terus. Ada orang potensinya ada di otak kiri. Tapi gara-gara dirangsang otak kanan terus, akhirnya yang berkembang yang kanan. Jadi antara potensi dengan yang aktual itu juga berbeda. Ya. Dan yang terakhir saya ingin mengatakan jangan terlalu memuja-muja otak kiri dan otak kanan ini. Karena dua-duanya sama penting ya. Karena kalau terlalu besar selisih antara otak kiri dan otak kanan,
itu akan menimbulkan gangguan-gangguan perilaku. Saya pernah melihat ada anak-anak yang selisih antara otak kiri dan otak kanannya itu sampai 2 standar deviasi. Pada masa di mana otak kanan itu begitu dipuja-puja, sekarang kan orang memuja-muja otak kanan ya, sebagai otak kreatif. Kalau otak kiri itu nggak kalah pentingnya juga. Sehingga otak kanan aja terus yang dikembangkan, otak kanan aja terus yang dikembangkan. Sampai otak kanan dan otak kiri itu selisihnya sampai 2 standar deviasi. Dan ini buruk bagi perkembangannya. Sehingga ada seorang anak yang sampai, ini otak kirinya kurang berkembang ya, pakai tali sepatu nggak bisa, padahal dia udah SMA. SMA tapi nggak bisa masang tali sepatu, karena masang tali sepatu itu butuh otak kiri. Tapi karena terlalu senjang. Saya ingin mengatakan ya, lahirnya ide itu 80% otak kanan, 20% otak kiri. Lahirnya konsep itu 60% otak kanan dan 40% otak kiri. Lahirnya desain itu otak kanan tinggal 40%, otak kiri lah yang kemudian 60%. Lahirnya produk itu 20% otak kanan, 80% otak kiri. Jadi dalam prosesnya betapa kedua-duanya penting. Saat ide dibangun, itu otak kanan banget. Saat ide pindah kepada konsep, masih otak kanan, tapi peran otak kiri udah mulai banyak. Masuk ke desain, itu otak kiri lebih banyak daripada otak kanan. Masuk ke produk, itu 80% udah otak kiri itu. Otak kanan 20%. Nah, ada saat-saat di mana orang-orang begitu memujanya otak kanan, ya. Tapi dia lupa kedua-duanya sama-sama bermanfaat. Jadi sekali lagi tergantung dari simulasi. Harusnya dengan simulasi yang benar, 12 tahun telah terjadilah. Keseimbangan-keseimbangan itu, dan dalam prinsip psikologi, nggak seimbang-seimbang banget. Ya, yang dimaksudkan keseimbangan itu 45-55 gitu ya. Jadi bukan 50-50. Karena ternyata menurut penelitian juga kalau 50-50 malah nggak bagus. Tapi 55-45, 45-55, 40-60, 60-40, kira-kira begitulah ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Sebelum masuk pertanyaan berikutnya, ini Bu Fida sudah raise hand. Silakan Bu Fida untuk buka mic-nya, langsung bertanya pada Ustadz. Masih ada 1 kali kayaknya waktu untuk bertanya. Silakan. Terima kasih Teh Rima. Assalamualaikum Ustadz, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ustadz, setelah karena teknis-teknis nanti mungkin di sesi-sesi berikutnya, saya ingin bertanya sebenarnya, lalu mempersiapkan kita sebagai pendidik yang untuk generasi yang sedikit terlambat ini bagaimana Ustadz? Karena kalau saya dengan 6 orang anak kadang-kadang merasa, ya ini terlambat di sini begitu. Jadi untuk menghadapi remaja yang betul tadi Ustadz sampaikan ya, Masya Allah semuanya betul itu. Jadi sekarang kita menyiapkannya bagaimana nih? Kadang ada kita merasa ada perasaan bersalah atau tidak berdaya itu tadi ya. Kita ingin memberdayakan anak-anak, tapi kita sendiri ada perasaan kita kurang percaya diri seperti itu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Fida, jadi ada beberapa poin yang kita bangun. Pertama, jangan pernah merasa kurang percaya diri, karena pada dasarnya Allah tidak pernah memberikan amanah kepada yang tidak mampu. Ya. Allah nggak pernah memberikan amanah kepada yang tidak kompeten. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, idza wusidal amri ila ghairi ahli fantaziri sa'ah. Jika satu amanah diberikan kepada yang tidak kompeten, tunggu saja saat kehancurannya. Jadi nggak mungkinlah Allah memberikan amanah kepada yang tidak kompeten. Kita itu udah dikasih ilmu-ilmu mendidik anak. Jadi tinggal masalahnya kita percaya diri atau tidak. Kemudian yang kedua, indahnya mendidik anak adalah gara-gara kita mendidik anak, kita jadi mendidik diri sendiri. Untungnya di situ. Belajar, mengajar, mengajar, belajar, belajar, mengajar, mengajar, belajar. Mendidik, dididik, mendidik, dididik. Ini yang dikatakan dalam Al-Quran, kemudian
Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian generasi Rabbani, menjadilah kalian Rabbaniyin, itu artinya pendidik ya. Karena kalian mengajarkan Alkitab dan kalian mempelajarinya, jadi terus belajar aja. Gak ada masalah, oh saya belum bisa. Yang penting jangan buru-buru dikasih ke orang lain, cuman gara-gara kita nggak bisa, itu aja. Terus aja kita ngembangin diri ya. Terus mengembangin diri. Jadi ada yang mengatakan, Ustadz, imanku aja belum selesai, gimana lagi mendidik iman pada anak-anak. Justru enaknya mendidik anak itu begitu, gara-gara kita mendidik dia, kita mau nggak mau jadi harus mendidik diri kita sendiri. Kemudian prinsip yang lain dalam pendidikan anak-anak ini adalah membangun kesadaran bahwa sebenarnya andainya kita gagal mendidik dia bisa kok mendidik dirinya sendiri. Manusia itu bisa memiliki kemampuan self-education, self-correction, dan self-control. Dia mampu mendidik dirinya sendiri, mampu mengontrol dirinya sendiri, mampu mengkoreksi pendidikan yang salah pada orang tuanya. Jadi saya paling nggak suka ya model-model parenting yang suka menyalah-nyalahkan orang tua itu loh. Ya. Ini orang tua ini menimbulkan luka pengasuhan, utang pengasuhan, racun pengasuhan, dan segala macam. Anggaplah orang tua itu salah dalam mendidik kita. Kan kita bisa mendidik ulang diri kita sendiri, mengkoreksi ulang pendidikan itu, dan sebagainya. Karena manusia itu punya 3 hal. Dia punya akal, dia punya fitrah, dan dia punya nurani. Ya. Nah gitu. Jadi itu juga kita bangun kesadaran-kesadaran itu pada anak. Nah, tidak semua yang kami didik pada kamu itu benar, nak. Tidak semua, kami ini punya banyak kelemahan-kelemahan, nak, dan sebagainya. Enggak ada salahnya bahkan kita boleh minta maaf pada mereka. Maaf kalau kami lalai mendidik kamu, sehingga kamu masih jadi remaja aja. Yang harusnya di zaman dulu mau udah dewasa, umur segitu. Dan kita minta maaf aja, enggak ada masalah. Dalam situasi seperti itu. Ya. Kemudian, didik anak di kehidupan. Percaya pada kemampuan anak menghadapi kehidupan, percaya pada kemampuan kehidupan mendidik anak-anak kita. Jangan pernah membenci kehidupan, jangan pernah memusuhi kehidupan. Kehidupan itu memang banyak batilnya. Kehidupan itu banyak brengseknya. Di situ ada pornografi, di situ ada seks bebas, di situ ada narkoba. Tapi disitulah anak-anak kita dibesarkan. Bagi diri kita sendiri sebagai orang tua, kita mesti memiliki keberanian dan ketegaan. Itu yang menyebabkan suami, istri, ayah, bunda, dua-duanya terlibat. Sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Peran bisa tertukar, tapi fitrah itu nggak bisa bertukar. Tetap bunda menjadi bunda, ayah menjadi ayah dalam pendidikan anak. Sehingga kemudian berkolaborasi. Ada banyak unsur yang bisa kita libatkan dalam kolaborasi tersebut. Ada kita, ada pihak sekolah, jangan lupa masjid. Kemudian peran yang lain juga, peran lingkungan, peran industri, segala macam, termasuk diantaranya adalah peran negara. Kita barangkali, ya, mari kita mengajak kepada masjid-masjid, tolong lewat masjid, dewasakan anak-anak kami. Zaman dulu, laki-laki 12 tahun, tidurnya harus di masjid. Di masjid itulah mereka dimatangkan, di masjid itulah mereka didewasakan. Di masjid itulah mereka dikuatkan dan sebagainya. Nah, sayangnya peran-peran surau, peran masjid, peran menasah, peran beruge dan sebagainya belakangan ini hilang sebagai satu kawah candra di muka pendewasaan. Di Minangkabau dulu manusia itu didewasakan lewat 4 instrumen. 1, surau, masjid. Yang kedua, lapau, warung. Kemampuan sosial mereka, komunikasi mereka dan sebagainya macam dibangun di lapau. Yang kedua, tabe, tempat mereka mencari nafkah dan berpenghidupan. Dan yang keempat adalah rantau. Setelah mereka dibentuk di lapau, di surau, di tabe, kemudian mereka berangkat ke rantau. Jadilah mereka manusia-manusia yang kemudian dewasa, akil balik.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, sama-sama Ustaz. Jazakallah khair. Wajati. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Tidak terasa waktu sudah pukul 21.30. Apakah mau nambah lagi Ustadz? Atau sudah aja ditutup aja? Sebentar. Ya, satu pertanyaan boleh. Oke, terima kasih Ustadz. Ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Bunda Audia. Untuk mempergegas remaja menjadi dewasa, pastinya banyak ikhtiar yang perlu dirapel dan dikejar. Sedangkan SMP sampai kuliah itu kan rata-rata full day school ya Ustadz. Pulang ke rumah orang tua sering dapat waktu, pikiran, dan tenaga sisa. Kuliah bahkan bisa sampai malam nugas. Bagaimana lebih meyakinkan diri? Ini sebenarnya pertanyaan terhadap ibunya sendiri kali ya, mirip kayak tadi. Sebagai orang tua untuk mampu mempergegas remaja yang kadung di tengah keterbatasan waktu kami bersamai atau mendidik anak-anak. Ya, jadi yang pertama, ini kan awalnya kesalahan dari orang tua sendiri. Semua ingin diserahkan ke sekolah. Sehingga bahkan kalau bisa sekolah itu full day ya. Pernah ada satu sekolah bahkan full day school pertama di Indonesia ingin balik ke half day, itu orang tua nggak setuju. Lalu yang half lagi siapa yang jagain anakku, begitu katanya. Padahal kan bukan tanggung jawab sekolah yang menjaga yang half lagi. Akibatnya apa? Keinginan dari sekolah itu kembali ke half day batal. Nah, tinggal masalahnya sekarang semua sudah ditangani oleh sekolah, ya. Pulang udah dalam keadaan sisa waktu sedikit, sisa tenaga sedikit dan sebagainya, menjadi tidak efektif. Ikhtiar saya belakangan ini adalah kebetulan saya diminta bikinkan kurikulum SDIT banyak banget sekarang ya. Ini masih ada 2 lagi SDIT yang lagi saya bikinin kurikulumnya, dan selalu saya mengatakan mereka yang full di kelas maksimal sampai jam 12. Sisanya mereka mesti belajar di kehidupan. Kalau orang tuanya ada waktu untuk membersamai mereka di sekolah, silakan yang di atas jam 12 itu orang tuanya pun baik sekali kalau bisa hadir di sekolah tersebut, di SDIT itu. Ini di antara ikhtiar-ikhtiar yang saya lakukan, dan alhamdulillah setidak-tidaknya sekarang sudah ada 7 SDIT yang saya bina kurikulumnya, dan mereka sudah berkomitmen untuk melakukan hal yang semacam itu. Ini ada kesempatan bagi kita untuk membersamai anak-anak kita, menggegas mereka kepada kedewasaan, karena memang udah sangat terlambat ya. Nah, ini kesempatan itu sudah ada ya. Terus kemudian juga memang sebenarnya banyak masalah ya, misalnya gini, pembelajaran siang dan pembelajaran malam dua-duanya sama-sama penting. Tapi kalau siang udah full, gimana mau dimalemin? Kasihan. Masa mau dikasih PR lagi sih? Masa masih dikasih tugas lagi sih? Kan kecapean mereka. Padahal ada hal-hal yang sangat bagus untuk ditangani pada malam hari. Bahkan yang menarik begini ya, kalau kita lihat surat Al-Muzammil, siang itu manusia itu sibuk bekerja. Malamlah manusia itu mendapatkan ilmu-ilmu dari Tuhannya. Nah gitu. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya kalian itu pada siang hari itu memiliki kesibukan yang banyak. Tapi di malam hari, qumil laila illa qalila nisfu awin kusminhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Luar biasa ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di malam hari itu. Dulu waktu orang masih belajar di surau itu siang itu ya nyangkul, ya berkebun, ya bertani, ya berladang, tambak ikan dan segala macam. Kapan mereka belajar? Malam. Ba'da isya mereka belajar itu. Dan seterusnya ya. Ramadan juga sama, siang hari manusia berkesibukan, malam hari itu mereka menguatkan ruhiyah mereka. Karena ilmu Allah itu di malam hari turun luar biasa. Nah, oleh karena itu saya memang terus mendorong-dorong
lembaga-lembaga full day school ya, untuk mulai membangun model-model pembelajaran yang lebih berorientasi pada pendewasaan manusia. Karena kalau kita mau jujur, tujuan pendidikan dasar itu cuma satu. Tujuan pendidikan 0 sampai 15 tahun itu cuma satu, yaitu didewasakan. Gak ada yang lain. Coba lihat deh. Dalam ajaran agama, pada dasarnya mukmin mukallaf. Seorang mukmin yang mampu memikul beban-beban kehidupan, beban-beban ibadah dan sebagainya. Taklifnya diajarin, mukallafnya disiapkan, nggak kayak sekarang ya. Taklifnya diajarin, tapi kenapa mukallafnya nggak disiapkan gitu loh. Yang lain-lain itu embel-embel saja. Aku ingin anakku berjiwa kepemimpinan, oke. Menjadi orang dewasa yang berjiwa kepemimpinan. Aku ingin anakku menguasai iptek, oke. Menjadi orang dewasa yang menguasai iptek. Aku ingin anakku itu hafal Al-Quran, oke. Menjadi akil balik yang hafal Al-Quran. Aku ingin anakku itu anak yang kreatif, oke. Menjadi akil balik yang kreatif. Jadi mana yang akar pokoknya, mana yang backbone, mana yang kemudian support bone. Jangan sampai ya, gara-gara orang menghafalkan Al-Quran sampai dia nggak dewasa. Kenapa? Agar fokus mempelajari Al-Quran, mereka nggak perlu masak, nggak perlu nyuci, nggak perlu ini. Udah disediakan makanannya, udah disediakan pakaian bersihnya, udah di laundry dan sebagainya. Kalau perlu spraynya pun kalau perlu dibersihkan gitu ya. Nah ini yang harus kita hindari. Saya sedih sekali 3 tahun yang lalu ada seorang ibu dari Karawaci datang ke rumah saya di Jogja. Dia membawa anaknya yang baru DO dari ITS, teknik elektro. Pak, anak saya baru DO dari teknik elektro, tolong dites. Dia cocoknya di jurusan apa sih? Tapi mohon maaf ya Pak, anak saya memang kurang mandiri Pak, karena terlalu banyak mondok. Loh ya kaget saya. Jadi sekarang terlalu banyak mondok itu jadi kurang mandiri ya Bu ya? Iya Pak, karena semuanya udah difasilitasi. Saya itu taunya Bu, orang kalau mondok itu justru jadi mandiri. Waduh Ustadz sekarang terbalik Ustadz. Nah gitu ya, itu jadi masalah. Ya mungkin itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kita normal lagi kan lah pendidikan anak-anak kita ya. Bahwa misalnya tentang pendidikan full day dan segala macam, saya mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan secukupnya dan alhamdulillah disambut dengan sangat baik ya. Sekedar informasi, tanggal 5 kemarin siang hari saya diundang oleh Dewan Syariah Pusat PKS ya ke MD Building jadi DPP-nya ya, di DPP. Dia meminta pandangan saya tentang pendidikan akil balik. Mereka sedang berusaha kalau bisa ini akan menjadi kurikulum nasional di masa akan datang. Dan begitu saya jelaskan, alhamdulillah mereka sambut dengan sangat baik ya, sangat baik. Walaupun beberapa orang tentunya masih agak terkejut-kejut. Oh ternyata remaja bukan ajaran Islam toh gitu ya, masih kaget-kaget juga gitu ya. Tapi ya alhamdulillah. Nah saya berharap ke depan ada satu model pendidikan yang semakin sesuai dengan pendidikan kedewasaan itu sendiri. 0 sampai 15 tahun itu character building, 15 sampai 40 tahun itu capacity building, 40 sampai akhir hayat adalah summit reaching. Masa terbaik dalam ajaran Islam adalah sepertiga yang terakhir dari usianya. Itulah usia emas itu. Tidak seperti yang Barat katakan ya. Baik, dari saya sekian saja. Ayah bunda sekalian, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Alhaqum mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.